Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribudi Prakoso, nomor presisi 34. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terhadap jenis-jenis tari. Langsung jenis yang pertama yaitu ada bentuk penyajiannya. Dalam bentuk penyajian ini ada tiga, yaitu yang pertama satu tari solo. Tari ini diperagakan oleh satu penari, baik perempuan atau laki-laki. Dalam peragaannya sendiri, tari ini cenderung mengedepankan kebebasan penari. Namun di satu sisi lain, tari ini tergolong tari yang kompleks karena diharuskan seorang penarinya itu menguasai panggung sendirian. Kemudian ada contohnya, dari contoh seni tari tunggal ini ada Jaipong dari Jawa Barat, kemudian ada Pendek dari Bali, kemudian ada Gambir Anom dari Jateng. Oke, untuk yang kedua ada tari duo atau berpasangan. Tari ini diperagakan oleh dua penari, baik itu laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan perempuan. Tari ini merupakan bentuk interaksi dari penari satu dengan penari lainnya. Kemudian ada pun contohnya yaitu tari Filipin dari Aceh. Ada juga tari Besan Wireng dari Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada tari Lombok atau grup Kunede. Tari ini diperagakan oleh lebih dari dua penari atau banyak penari. Karena tari ini diperagakan oleh banyak orang, diperlukan keselarasan dan kekompakan satu sama lain. Ada dua macam jenis tari ini, yaitu satu dengan dialog, dibagi lagi menjadi dua, dialog prosa dan dialog tembang. Kemudian yang kedua ada tari tanpa dialog. Ini contohnya tari tanpa dialog. Ada tari serimpi dan bedoyo. Kemudian ada contoh tari kelompok dengan dialog, yaitu dengan dialog prosa ada wayang wong dan dialog tembang ada langit rian. Kemudian ada jenis tari yang kedua yaitu berdasarkan fungsinya. Di jenis ini satu ada pertunjukan, seperti namanya pertunjukan. Tari ini difungsikan untuk dipertunjukkan atau dipentaskan di depan umum. Gerakan ini cenderung lebih kepada menonjolkan sisi koreografis yang indah dan terkonsep. Kemudian ada seni tari hiburan. Tak jauh beda dari fungsi pertunjukan. Yang membedakan adalah pada tarian ini dilakukan dengan memikirkan konsep tarian atau koreografi sendiri. Kemudian ada upacara. Seperti namanya, tarian ini digunakan sebagai wadah ketika ada upacara adat atau acara-acara adat tertentu. Kemudian ada tari sebagai pergaulan. Maksudnya di sini yaitu tari sebagai bentuk interaksi antar sesama dan lebih komunikatif. Yang terakhir ada tari sebagai kesenian. Maksudnya tarian ini difungsikan untuk melestarikan budaya-budaya tertentu. Misalnya pada tarian tradisional atau tari-tarian adat. Oke, selanjutnya tari berdasarkan tema dan isi. Satu ada tari erotis. Tari erotis menceritakan suatu hubungan asmara antara satu penari dengan penari lainnya. Contoh ada Oleh Tanpi Lulungan dan Gatot Kaca Gandrung. Kemudian ada tari dramatis yang mengambil tema kehidupan sehari-hari, fiksi, atau historis atau sejarah. Contohnya ada wayang wong dan langit rian. Kemudian ada yang ketiga ada tari heroik, biasanya menceritakan kemenangan atau kegagahan. Contohnya Desa Lawung dan Hanuman Otong. Untuk yang keempat, tari mimetis dan retomis. Mimetis sendiri melihatnya meniru gerak orang atau menggambarkan suatu bentuk aktivitas manusia. Contohnya gambyong dan layang. Kemudian ada tari
totemis. Tari totemis sendiri itu menirukan binatang dan alam. Contohnya ada tari kelinci dan tari burung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.